Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur kepada Tuhan, kiranya kita tetap diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera setiap hari. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengadakan kebaktian minggu dari rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Marilah kebaktian minggu hari ini kita awali dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga, Tuhan yang sangat mengasihi dan memberkati kami, dimuliakan nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih kami haturkan bagi-Mu ketika saat pagi ini ya Allah, Engkau Tuhan berkenan menghimpunkan kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan di Gereja Kristen Jawa Mejasem, untuk bersama-sama kami berbakti kepada-Mu. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, dan kami meyakini berkat-Mu dan kasih setia-Mu terus nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Ya Bapa, kami hendak menyerahkan seutuhnya ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, di kedamaian yang besar.
kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, di saat indah ketika kami bersekutu denganmu dalam ibadah pagi ini, kami rindu dan haus akan sabdamu. Kiranya Tuhan menganugerahkan sabdamu bagi kami dan kami siap untuk menerimanya. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik akan firman-Mu dan menolong kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, kiranya Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan 15, dan kemudian bagian firman yang lain dari Filipi 1 ayat 21. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 15 dan surat Filipi 1 ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang,
dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kemudian bagian sabda Tuhan berikutnya saya bacakan dari surat Filipi pasal 1 pada ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15 dan Filipi 1 ayat yang ke-21. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan hari ini bagaimana kita merefleksikan hakikat ibadah yang kita lakukan. Bagaimana kita merefleksikan setiap kali kita beribadah. Sekedar ritual mingguan ataukah juga sudah kita hayati menjadi sikap laku hidup kita sehari-hari. Sejatinya ibadah pada hakikatnya bukan sekedar ritual, melainkan sikap hidup sehari-hari yang tidak bisa memisahkan antara yang dianggap sakral yang kita lakukan ketika kita mengadakan kebaktian minggu dengan yang profan, yaitu aktivitas kita sehari-hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Tidak bisa kita memisahkan antara yang sakral, yaitu ketika kita beribadah kepada Tuhan, dengan yang profan, yaitu aktivitas kita sehari-hari. Hidup sehari-hari adalah sejatinya laku ibadah kita. Lalu bagaimana ketika dalam hidup keseharian kita mengalami persoalan atau masalah? Apakah kemudian ibadah kita menjadi terganggu atau sebaliknya justru semakin menguat sikap ibadah kita? Pertanyaannya, adakah hubungan yang sangat erat antara persoalan hidup dengan penghayatan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Sehingga ibadah dapat dijadikan salah satu tanda seseorang berproses
dalam laku ketaatannya kepada Tuhan. Atau sebaliknya, untuk niteni seseorang dalam masalah atau tidak, bisakah dilihat dalam kebiasaannya ketika berkegiatan atau beribadah kepada Tuhan di gereja. Sehingga ibadah benar-benar menjadi ibadah harian untuk merefleksikan sabda Tuhan yang kita terima setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, termasuk kita, tentu dapat mengukur sendiri hubungan antara ibadah dengan persoalan hidupnya dan juga dengan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Sehingga kita dapat memaknai bahwa ibadah harian itu sebagai respon kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan setiap hari, bahkan sepanjang hidup kita. Dan ini yang boleh kita katakan kondisi ideal dari sebuah ibadah yang sejati. Ada kejujuran, ada ketulusan, ada rasa syukur, ada relasi untuk saling mengasihi, dan dalam ibadah yang sejati itu tidak ada sikap negatif dalam diri kita. Tetapi bagaimana mencapai kondisi ideal yang seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak? Kita bisa menjawab tentu dengan melatih diri kita secara terus-menerus menjalani ibadah yang memang sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Dari narasi Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15 menceritakan kisah kelaparan yang dialami oleh umat Tuhan di padang gurun Sin. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dibimbing Tuhan, dan sampailah mereka di padang gurun dan mereka membutuhkan makan. Dari narasi ini memberikan dua penekanan yang terkait bagaimana berlatih untuk bersikap setia, untuk melatih percaya pada perbuatan Allah yang baik setiap hari. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, masalah hidup sehari-hari terkait dengan pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok, misalnya makan, seperti yang dialami oleh umat Israel, rupanya dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk bersikap dengan orang lain, bahkan bersikap kepada Tuhan. Diceritakan dalam narasi ini bagaimana umat Israel itu bersikap kepada Musa dan Harun yang membimbing mereka. Mereka menyalahkan Musa dan Harun. Bahkan memang sejatinya mereka menyalahkan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kemudian yang kedua, melalui masalah hidup sehari-hari, ternyata terlihat bahwa Allah sedang menguji hati umatnya. Menguji hati umatnya. Apakah umatnya itu setia dalam menanti jawaban Allah? Ataukah yang memang terlihat dalam bacaan narasi Keluaran 16 ini? Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, menyalahkan Musa dan Harun, bahkan sampai menyesal dan menyalahkan Tuhan ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi melalui setiap persoalan sehari-hari, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sejatinya kesetiaan seseorang, kesetiaan umat Tuhan pada Allah pun sedang diproses oleh Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga belajar dari pengalaman Rasul Paulus terkait dengan orientasi, terkait dengan tantangan, solusi, dan komitmen mengikut Yesus di sepanjang hidupnya melalui pekerjaan Rasul Paulus sebagai seorang pemberita Injil. Paulus membangun ketaatan dan membangun imannya pada Allah justru di saat Paulus menempuh derita yang luar biasa, derita penjara di sepanjang hidupnya.
Di Filipi 1 ayat 21 menjadi sikap penyerahan diri yang total Paulus kepada Kristus. Kita baca kembali Bapak Ibu dan Saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus menandaskan dalam firman ini bahwa baik hidup maupun mati asal bersama dengan Kristus menjadi sebuah kebahagiaan. Dengan demikian hidup dalam ragam persoalan, dipenuhi dengan pertentangan, dipenuhi dengan tantangan dan menanggung derita selama hidup, merupakan sebuah kewajaran jika dihayati dalam rangka mengikut Yesus. Itu yang dihayati oleh Paulus, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, jika ibadah dimengerti sebagai sebuah tanda pemeliharaan Allah dalam hidup, maka sejatinya tidak bisa dilepaskan dari sikap sadar untuk melakukan refleksi dalam hidup kita sehari-hari. Sikap sadar yang dimaksud itu yaitu menerima, menjalani, dan memaknai segala kenyataan hidup. Baik itu dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam persoalan kita, dalam beban derita, dalam sakit, bahkan dalam pergumulan kita saat ini, ketika kita masih bersama-sama menghadapi pandemi, bahkan kematian sekalipun, mari kita hayati seperti Paulus, tidak dapat memisahkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, mari kita terus percaya bahwa Allah tetap dan terus hadir untuk melakukan pemeliharaan atas kita umatnya. Sekalipun kita kerap kali bersungut-sungut seperti umat Israel, kerap kali merasa iri hati dan kadang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Allah adalah setia dan terus mengasihi kita. Yang kedua, tanda seseorang dikatakan menjadi pribadi yang mampu menghayati pemeliharaan Allah dalam hidup adalah ketika menjalani ibadah sehari-hari itu dapat bersikap positif, tidak negatif, dapat bersikap positif. Berarti ketika ada masalah, ada pergumulan yang harus dihadapi, tidak menyalahkan diri sendiri. Atau sebaliknya menyalahkan orang lain. Seperti dalam narasi kita hari ini, umat Israel menyalahkan Musa dan Harun, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika itu terjadi, maka ibadah kita sehari-hari yang ada adalah dan yang muncul adalah sikap negatif. Dan dengan demikian yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, jika orientasi dan motivasi hidup ini adalah untuk Kristus, jika orientasi dan motivasi hidup kita ini sekarang ini yang kita jalani adalah untuk Kristus, mari dijalani pula bersama dengan Kristus dalam kesetiaan. Maka ibadah yang kita lakukan menjadi tanda syukur yang luar biasa atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hayati dan kita syukuri bahwa ibadah yang kita lakukan sehari-hari adalah sungguh-sungguh kita bersyukur bahwa Tuhan tetap ada dan memelihara hidup kita. Amin.
Tuhankulah selamanya yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, peganganku abadi, bencana maut kemenuh tak risau ku hadapi, perasalah rangkulannya membuat hatiku aman, kuasanya ku andalkan. Mari kita kembali berdoa. Rasa syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Melalui sabda-Mu kami belajar bahwa Tuhan senantiasa memelihara umat-Mu. Meskipun seringkali umat-Mu Tuhan tidak mengerti dengan baik akan pemeliharaan Tuhan atas mereka. Ya Bapa, ajarkan kami untuk kami sungguh-sungguh dapat mengerti dengan baik bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Dan ketika kami hayati sebagai sebuah ibadah, biarlah itu menjadi laku ibadah kami sehari-hari. Kami meyakini Tuhan senantiasa memelihara kami. Dan biarlah Tuhan, seluruh hidup kami sandarkan hanya dalam pimpinan Tuhan. Bersyukur ya Allah atas firman-Mu, kiranya firman-Mu semakin meneguhkan kami. Setiap hari kami ingin terus mengikut Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, anak-anak-Mu jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan memimpin setiap pribadi kami, dari anak-anak kami yang masih kecil sampai dengan Bapak Ibu Ati Yuswo. Ya Bapa, ajarkan kepada kami untuk kami tetap bersandar kepada-Mu. Ajarkan kepada kami untuk kami mengimani bahwa Tuhanlah penolong hidup kami. Sertai Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari, baik anak-anak yang masih sekolah, masih berstudi, maupun kami yang sudah bekerja. Buat tangan kami berhasil, dan melalui keberhasilan kami ingin memuliakan Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami juga memohonkan berkat-Mu melalui aktivitas kami. Kiranya berkat-Mu juga sungguh-sungguh nyata dan melimpah dalam kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Berkat sebagai bukti Allah senantiasa memelihara hidup kami setiap hari. Bapa, saat ini kami juga memohonkan berkat kesehatan untuk kami semua. Anugerahkan Tuhan bagi kami kesehatan, jauhkanlah badan kami dari setiap sakit penyakit. Kami tetap sehat
untuk menjalani aktivitas kami sehari-hari. Di tengah kondisi yang masih sulit, kondisi pandemi yang masih harus kami hadapi ini. Tuhan yang melindungi dan menguatkan tubuh kami dengan kesehatan yang baik. Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami, bila di antara kami yang menderita sakit, Bapa yang Maha Kasih, kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan kembali. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami, jemaat-Mu, hanya dalam tangan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu. Bila sementara waktu Tuhan, kami masih harus membatasi diri untuk bersama-sama dengan sesama kami yang lain mengatasi pandemi COVID-19. Namun ya Tuhan, kiranya karya kasih gereja-Mu tetap nyata melalui gereja-gereja kecil, keluarga yang Tuhan bentuk. Kami boleh terus mewartakan cinta Tuhan melalui karya kasih keluarga kami masing-masing. Bapa, kami juga berdoa untuk perizinan tempat ibadah kami. Tuhan Yesus, kami memohon berkat-Mu, bila akan kami upayakan kembali di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan tetap menolong dan memberkati kami. Secara khusus kami berdoa untuk Sanggar Kasih, kiranya tetap menjadi rumah-Mu yang aman, rumah-Mu yang nyaman untuk kami terus berbakti kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan kehidupan gereja-Mu hanya dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Bangsa yang sampai saat ini masih harus terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Tuhan, wabah ini masih terjadi penularannya. Kami mohon dengan kuasa-Mu Engkau berkenan menghentikan, dengan kuasa-Mu Engkau berkenan memulihkan bangsa kami. Kami serahkan hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Demikian pula kami juga berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal, Desa Menjasem Barat dan sekitarnya. Tuhan Yesus kiranya melindungi, kiranya menjadi lingkungan yang nyaman, sehat dan aman untuk kami tinggal. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami bersama dengan seluruh komponen bangsa yang lain dalam mengatasi pandemi ini dengan seluruh dampak yang ditimbulkan. Tuhan tetap menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan supaya mereka tetap hadir bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Ajar kami untuk tetap terus berdoa dan berharap kepada Tuhan yang berkenan dan berkuasa menolong bangsa kami. Terima kasih ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, inilah seluruh doa kami, syukur kami, dan hormat kemuliaan kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami memohon pengampunan pula bila ketika kami beribadah pagi ini, ataupun dalam kami berdoa, ada hal-hal yang tidak Tuhan perkenan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama dengan keluarga kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya pagi hari ini kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 417. Seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depan Tuhan mengaturnya. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulan. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Mari kita bersyukur membawa persembahan pada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami menaikkan syukur kami melalui persembahan, kami haturkan kepada Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami dan berkatilah, supaya melalui persembahan ini nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dan kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya
sabda-Mu yang kami dengar, kami renungkan, dan ibadah yang kami lakukan hari ini sungguh-sungguh mewujud nyata dalam ibadah kami sehari-hari. Ajar kami untuk tetap dan terus meyakini pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas hari ini dan penyertaan pun Tuhan nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Perlukan juru selamat agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing. Teguh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku tentram. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.